Selamat siang untuk anak-anak kelas 11 HKL. Untuk hari ini, Miss Erna sangat spesial sekali videonya ya. Tidak menggunakan slide karena Miss pikir ini adalah sebuah teori semua untuk yang bab 3 ini ya. Nah, yang pertama kita mau buka buku kita yuk di halaman 72. Di situ ada pengertian pendapat ya. Pendapatan dalam akuntansi komersial adalah aliran kas masuk atau kenaikan aset entitas atau penurunan utang atau kombinasi keduanya ya dalam satu periode yang berasal dari penyerahan barang, jasa atau kegiatan utama lainnya suatu entitas. Nah, itu adalah pengertian tentang pendapat. Pendapatan itu adalah aliran kas masuk atau kenaikan aset entitas. Kalian juga sudah pernah belajar kan ya akuntansi. Pendapatan itu apa? Biasanya kita misalnya pendapatan itu kayak kita mendapatkan uang ataupun yang lainnya ya. Nah, kita lihat yang kedua yaitu ada laporan realisasi anggaran. Di mana kalian kemarin sudah belajar membuat laporan realisasi anggaran ya. Di sini ada pendapatan LRA, itu artinya adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah ya. Pendapatan LRA itu adalah pendapatan ya semua penerimaannya ke rekening kas umum negara ya. Yang menambah saldo anggaran yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan oleh pemerintah ya. Jadi pendapatan LRA itu adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah ya. Terus yang ketiga adalah pendapatan laporan operasional, merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali ya. Kalian bisa baca sendiri kalau untuk teori, karena Miss Eras tidak akan panjang lebarkan untuk teori itu. Kalian bisa baca sendiri dan bisa memahami sendiri ya. Nah, jenis-jenis pendapatan daerah itu ada beberapa macam nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 macam, yaitu ada pendapatan asli daerah, ada dana perimbangan atau transfer pendapatan, ada lain-lain pendapatan yang sah, dan ada surplus non operasional dan pendapatan di luar pendapatan luar biasa. Nah, pendapatan asli daerah itu terdiri dari yaitu adalah pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Jadi, kalau misalnya pendapatan yang dari daerah itu sendiri itu namanya pendapatan asli daerah. Jadi kayak semacam gini loh. Kalau kita tuh aslinya suku Manado gitu kan. Itu artinya kita asli daerah sana. Berarti kalau misalnya ini pendapatan asli daerah itu sendiri. Jadi, pendapatan yang didapat dari daerahnya sendiri ya. Dana perimbangan atau transfer pendapatan transfer yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan jenisnya pendapatan dibagi menjadi dana bagi hasil dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Nah, itu kalian bisa baca sendiri ya. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Jadi dia lain sendiri ya. Seperti hibah. Hibah itu kayak dana apa sih diberikan gitu ya kan. Dana yang diberikan gitu kan. Dihibah maksudnya kayak diberikan secara cuma-cuma gitu. Dana darurat dari pemerintah untuk korban akibat bencana alam, bantuan ya. Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah ya. Yang keempat adalah surplus non operasional. Nah, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dengan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas ya. Nah, yang kelima adalah pendapatan luar biasa. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas ya. Berarti pendapatan yang tidak sering terjadi, berarti dia hanya jarang-jarang aja terjadi.
Nah, kita lihat di halaman 74, di situ ada macam-macam pendapatan. Ada yang termasuk ke dalam macam-macam pendapatan tadi, itu yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Terus pendapatan transfer itu terdiri dari apa aja, itu kalian bisa baca sendiri dan yang lainnya ya. Terus yang selanjutnya adalah pencatatan belanja. Oke, belanja, kalian sudah tahu kan belanja itu adalah seperti kayak membeli ya. Oke, kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu ya. Nah, belanja adalah semua pengeluaran dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu membeli sesuatu yang dikeluarkan oleh bendaharawan, uangnya tidak akan diperoleh lagi pembayarannya. Jadi kayak semacam kita memberikan uang, jadi kita tidak akan memperoleh pembayaran dari manapun ya. Nah, terus ada beban. Beban itu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas baik berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban ya. Nah, jenis-jenis belanja itu ada 4, itu adalah ada belanja operasi, ada belanja modal, ada belanja aset, ada belanja tak terduga, ada beban transfer ya. Di situ kalian bisa baca sendiri. Kalau belanja operasi itu meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah dan yang lainnya. Untuk modal itu kalian sudah tahu kan, kalau modal itu biasanya terdiri dari gedung, tanah dan yang lainnya. Belanja tak terduga itu kayak semacam tiba-tiba ada bencana alam gitu kan, jadi kita akan melakukan penanggulangan bencana alam. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan ya. Nah, perbedaan belanja dan beban itu kalian bisa lihat sendiri, perbedaan belanja dan beban ya. Oke, yang selanjutnya adalah definisi pembiayaan. Nah, pembiayaan itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Di situ mengatakan bahwa adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali. Jadi pembiayaan itu semua transaksi baik itu pengeluaran maupun penerimaan ya. Nah, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jadi seperti itu pembiayaan ya. Untuk yang selanjutnya itu ada elemen pembiayaan. Elemen pembiayaan itu ada 3, yaitu penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembiayaan neto ya. Neto itu apa sih? Pembiayaan neto, kalian dulu udah pernah mempelajari neto itu apa ya. Yang selanjutnya adalah pengertian kewajiban ya, kalian bisa baca sendiri ya. Pengertian kewajiban sesuai dengan pernyataan standar akuntansi atau PSAP nomor 9 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu ya. Kewajiban itu kayak semacam utang. Jadi kalau misalnya saya pinjam uang sama kalian gitu ya. Nah, saya pinjam uang sama kalian, baru itu dinamakan kewajiban ya. Kewajiban saya untuk membayarkan utang sama kalian ya. Nah, terus di situ ada berikut penerapan keuangan dari masing-masing pos kewajiban. Nah, pada pelaporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Utang pihak ketiga, utang transfer, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar, utang jangka panjang, kewajiban lancar lainnya, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan, utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan ya. Nah, klasifikasi kewajiban jangka pendek kalian juga bisa baca sendiri ya. Kalau untuk teori misalnya tidak akan perdalam karena memang ini kalian tuh bisa membacanya sendiri.
Ekuitas awal yaitu ekuitas yang berasal dari akhir tahun sebelumnya yang diperoleh oleh laporan perubahan ekuitas ya. Surplus defisit LO pada periode bersangkutan atau tahun berjalan. Koreksi-koreksi langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif. Ekuitas akhir yang diperoleh dari hasil penjumlahan antara ekuitas awal ditambah surplus defisit LO periode berjalan dan koreksi kesalahannya ya. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat antara dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL ya. Di situ kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk penjelasan hari ini Miss Eras tidak akan panjangkan lebar ya. Hanya saja ada soal yang akan Miss berikan kepada kalian ya. Miss harap soal ini bisa kalian kerjakan dan nanti ada suatu saatnya kalian akan disuruh untuk mengumpulkan ya. Oke, Miss harus dikte ya soalnya. Nomor 1. Oke, nomor 1 ya. Jelaskan perbedaan antara beban dengan kewajiban. Jelaskan perbedaan antara beban dan kewajiban ya. Nomor 2. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan pendapatan LRA dan pendapatan LO? Apakah yang dimaksud dengan pendapatan LRA dan pendapatan LO? Ya. Nomor 3. Soalnya 5 saja ya. Sebutkan Sebutkan 3 pendapatan LRA yang dapat diakui. Sebutkan 3 pendapatan LRA yang dapat diakui. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis utang belanja. Sebutkan jenis-jenis utang belanja. Oke. Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban lancar? Yang kelima, apakah yang kamu ketahui tentang kewajiban lancar? Oke, 5 soal tersebut itu kalian tulis di buku. Nah, nanti akan kalian kumpulkan, nanti ada waktunya ya. Miss Aras akan menyuruh kalian untuk membawa buku akuntansinya. Jadi, hanya itu saja penjelasan Miss Aras hari ini. Miss Aras ucapkan terima kasih yang masih bisa memperhatikan apa yang Miss Aras katakan. Tetap jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Tetap menggunakan masker ketika kalian sedang berada di luar rumah, dan jangan lupa juga menggunakan hand sanitizer ketika kamu sedang ada di luar rumah ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Eras. Miss Eras mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.